Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saat ini saya kembali menyampaikan satu bagian firman Tuhan yang sama-sama akan kita pelajari dari jemaat Tuhan yang ada di Filipi, yaitu terambil di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-16. Nah, saya akan membacakan teks firman Tuhan ini untuk kita semua. Di bawah perikop, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di kesempatan ini kita akan sama-sama melihat apa yang harus kita pelajari dari jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Oleh karena itu, tema yang akan sama-sama kita renungkan saat ini adalah menjadi Kristen yang autentik, atau menjadi Kristen yang dapat dipercaya. Dari jemaat Tuhan yang ada di Filipi adalah mereka yang didirikan, atau jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus di dalam perjalanannya yang kedua. Yang kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, di sana ketika Rasul Paulus dan rekan-rekannya berada di Troas, melalui suatu penglihatan, melalui mimpi, ada seorang Makedonia yang berteriak untuk agar Rasul Paulus dan rekan-rekannya ke sana dan menyelamatkan mereka. Itu adalah sedikit dari latar belakang pertumbuhan atau sejarah dari jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Rasul Paulus dan mereka terjadi relasi yang sangat dekat di antara mereka. Karena Rasul Paulus pun bertanggung jawab penuh atas jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Nah, melalui kedekatan inilah yang dipakai sebagai batu loncatan bagi Rasul Paulus untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kehidupan mereka yang sudah hidup di dalam Kristus. Yang pertama, Rasul Paulus menasihatkan mereka bahwa mereka telah menerima anugerah keselamatan itu. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13 di sana. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Dan di ayat yang ke-13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi di sini Rasul Paulus kembali mengingatkan kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah taat di dalam Tuhan. Bahkan kalau kita melihat kembali ke belakang dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, Rasul Paulus memberikan apresiasi kepada mereka dalam bentuk ucapan syukur bahwa mereka benar-benar tekun setia di dalam persekutuan. Dan ini adalah salah satu bentuk dari atau bukti dari apa yang sudah mereka terima. Bahwa ada perubahan di dalam kehidupan mereka ketika mereka menerima anugerah keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Jadi jelas bahwa jemaat Tuhan yang ada di Filipi ketika menerima anugerah keselamatan, maka hidup mereka ditunjukkan melalui ketaatan mereka. Dan yang kedua adalah melalui taat di dalam persekutuan ibadah. Dan yang ketiga, kalau kita melihat bahwa jemaat Tuhan yang ada di Filipi ini pun selalu terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, kalau kita melihat Rasul Paulus beberapa kali mereka mendukung Rasul Paulus di dalam pelayanan, mereka selalu mendukung melalui mengirimkan uang. Kalau Bapak Ibu lihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-9, bahkan mereka juga selalu mendukung jemaat-jemaat yang berkekurangan di Yerusalem. Jadi ada perubahan di dalam kehidupan mereka.
ada sesuatu yang dapat mereka tunjukkan bahwa mereka benar-benar hidup, telah menerima anugerah keselamatan yang berasal daripada Tuhan itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saya pun demikian. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Orang-orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan. Yang melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita dapat diselamatkan dan kita dapat dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Kita dibenarkan oleh karena kasih, dan itu semua diberikan secara cuma-cuma bagi kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Namun sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan itu, lalu apa yang sudah kita berikan sebagai bukti bahwa kita benar-benar sudah diberikan? Apakah melalui ketaatan kita kepada Tuhan, ketaatan di dalam melakukan perintah-perintah Tuhan, ketaatan di dalam melakukan kehendak-kehendak Tuhan, apakah itu sudah kita tunjukkan atau belum? Dan yang kedua, ketaatan di dalam persekutuan, ketaatan di dalam komunitas-komunitas tertentu, ketaatan di dalam kegiatan-kegiatan kerohanian. Bagaimana Bapak, Ibu, dan saya sudahkah kita menunjukkan itu di dalam kehidupan kita? Dan yang ketiga adalah keterlibatan kita di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, melalui jemaat Tuhan yang ada di Filipi, kita melihat bahwa keterlibatan mereka ditunjukkan dengan mendukung melalui dana-dana yang mereka berikan kepada Rasul Paulus. Nah, Bapak, Ibu, dan saya pun dipanggil untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Tapi terlibat di dalam pekerjaan Tuhan pun tidak harus kita terlibat hanya dalam memberikan secara finansial, tetapi terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, yaitu memberikan diri kita, meluangkan waktu kita, tenaga kita, dan kita pakai untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi jelas bahwa sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, yang telah menerima anugerah keselamatan, maka harus dibuktikan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Dan nasihat yang kedua yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, bahwa setelah mereka menerima anugerah keselamatan, mereka tidak hanya berdiam diri, tidak hanya berpangku tangan, tetapi mereka juga dipanggil untuk mengerjakan keselamatan itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saya pun dipanggil untuk mengerjakan keselamatan itu. Nah, dalam menyampaikan ini, Rasul Paulus benar-benar menyadari bahwa jemaat Tuhan yang ada di Filipi ini, meskipun mereka sudah menerima anugerah keselamatan, sudah hidup di dalam Tuhan, tetapi Rasul Paulus menyadari bahwa mereka masih hidup di dalam dunia. Mereka masih hidup dengan kehidupan sosial mereka yang tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi mereka untuk keluar dari ketaatan mereka kepada Tuhan. Oleh karena itu, nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi adalah mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar ini adalah salah satu sikap rasa hormat dengan sungguh-sungguh, bahwa dia menyadari bahwa saya benar-benar tidak mampu untuk menyelamatkan diri saya. Oleh karena itu, ketika saya telah menerima anugerah keselamatan itu, maka saya harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan rasa takut, dengan rasa gentar bahwa saya tidak akan bisa menerima itu yang kedua kalinya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saya pun dipanggil untuk demikian. Ketika sudah diselamatkan, maka keselamatan yang kita terima itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan rasa takut, dengan rasa gentar di hadapan Tuhan. Dan yang kedua adalah mengerjakan dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Yang Bapak, Ibu, kita tahu bahwa rasa sungut-sungut dan berbantah-bantahan ini memang sesuatu hal yang seringkali kita jumpai di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus menyampaikan ini kepada jemaat Tuhan agar dapat menjauhkan diri mereka dari yang namanya sikap sungut-sungut dan berbantah-bantahan. Bapak, Ibu, dan saya pun demikian. Kita juga dipanggil untuk mengerjakan keselamatan itu dengan rasa takut dan gentar. Dan kita juga menjaga diri kita dari sikap sungut-sungut, sikap berbantah-bantahan yang akhirnya menjadi perpecahan di dalam kehidupan kita, di dalam organisasi kita, di dalam komunitas, di dalam tim kita. Nah, ini menjadi penting di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa kita memang sudah diselamatkan, tetapi ingat bahwa penghakiman Allah itu tetap berlaku. Dalam Roma pasal yang ke-2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10
Di sana dikatakan bahwa meskipun sudah menerima keselamatan dan mereka yang mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh akan hidup kekal bersama-sama dengan Allah. Dan mereka yang mengerjakan dengan main-main, maka mereka juga akan menerima penghakiman dari perbuatan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang dasarnya adalah orang-orang berdosa, yang dimana kita tidak bisa melakukan apapun atau tidak ada yang bisa kita coba lakukan untuk mengembalikan, membenarkan diri kepada kemurahan Allah. Itu semua hanya kasih karunia. Jadi kalau Bapak Ibu benar-benar memahami bahwa Bapak Ibu dan saya diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan, maka hiduplah dengan baik. Nah, ini menjadi penting. Ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Bahwa ketika mereka menerima anugerah keselamatan, mereka harus mengerjakan keselamatan itu. Dan di sini kita melihat di bagian yang ketiga, tujuan dari mengerjakan keselamatan itu. Di ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16 di sana dikatakan bahwa supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Nah, ini terkait dengan kekudusan hidup kita, yang dimana kita tahu bahwa Allah memanggil anak-anaknya untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya juga dipanggil untuk menjaga kekudusan hidup kita. Saya teringat dengan satu ilustrasi yang sering diberikan oleh dosen saya seperti ini. Kehidupan kekristenan itu digambarkan ikan yang ada di dalam akuarium. Yang kalau Bapak Ibu lihat dari sudut kiri, kanan, depan, belakang, bahkan kalau akuarium itu diangkat pun pasti bisa dilihat dari bawah. Nah, itu kehidupan kekristenan yang dimana bahwa mungkin di dalam tutur kata kita, dalam hal kita berbicara baik, tetapi orang bisa menilai melalui tindakan-tindakan kita. Mungkin kita seringkali bagikan firman Tuhan itu kepada orang lain, tetapi kalau kita tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan itu, maka itu pun akan menjadi penilaian orang lain. Nah, ini yang dinasihatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, supaya memang benar-benar mereka menjaga kekudusan hidup mereka di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kita melihat bahwa akhirnya kita dapat bercahaya bagaikan bintang-bintang yang ada di dunia ini. Kita dapat memberikan diri kita untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Dan akhirnya Bapak, Ibu, dan saya dapat menjadi orang Kristen yang autentik, atau orang Kristen yang dapat dipercaya bukan hanya kepada orang-orang di sekitar kita, bukan hanya kepada pemimpin-pemimpin rohani kita, tetapi kita dapat menjadi orang Kristen yang dapat dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan mandat atau perintah Injil itu di muka bumi. Kiranya firman Tuhan dapat menolong Bapak, Ibu, dan saya untuk tetap taat di dalam Tuhan dan tetap menjadi orang-orang Kristen yang dapat dipercaya oleh sesama kita, oleh pemimpin-pemimpin rohani kita, terlebih lagi menjadi orang Kristen yang dapat dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi. Salam, Tuhan Yesus memberkati.